yang menghampiriku, bulir air mata yang menghapus. Selamat kali Maras BFM Radio Suara dalam Peranduan. Sahabat dengan Anda, teman hari ceria Anda. Sudah saya hadirkan dua komposisi manis ya, dari Doi Hati Kidung Diri dengan Doi Hati Bersimpu ya, mengantarkan kita di menit ke-9 pas dari pukul 21 tim Rasda malam hari ini. Tentunya akan segera mengakhiri percobaan kita, namun yang bakal lanjutkan beberapa tips ya, bagaimana kita meningkatkan dan membangkitkan karakter kita, diri kita ya, membangkitkan semangat kita dalam mencapai sebuah sesuatu yang kita inginkan dalam diri kita ya. Kemudahan bersama kesulitan tentunya ya, di dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6 yang artinya maka sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan ya. Kebanyakan orang saat menghadapi suatu persoalan atau kesulitan dia berhenti alias menyerah ya. Jadi ketika kita itu menghadapi suatu masalah di dalam kehidupan kita terkadang cenderung kita menyerah gitu ya atas suatu masalah itu. Ada juga yang mengeluh gitu ya. Jadi ketika kita menjalani sesuatu yang akan kita capai dan kemudian di tengah-tengah pencapaian itu ada suatu kendala gitu ya. Kemudian ada juga yang mengeluh ketika itu gitu ya. Jadi berharap orang lain itu membantunya mengatasi kesulitannya gitu ya. Padahal bersama kesulitan itu adalah ada sebuah kemudahan tentunya ya. Artinya ketika kita menghadapi suatu persoalan, tentunya otak kita, pikiran kita, hati kita dituntut untuk berusaha memahami suatu persoalan itu, sehingga di tengah-tengah pemahaman kita terhadap persoalan itu akan muncul sebuah konklusi, di mana konklusi itu akan menunjukkan suatu solusi gitu ya di dalam persoalan itu, sehingga timbullah sebuah solusi, dan itulah yang Anda dapatkan dari proses pemahaman, analisis terhadap masalah yang Anda hadapi gitu ya. Jadi ketika ada orang itu mengharap bantuan gitu ya, ketika ada suatu persoalan gitu, mengharap bantuan dari orang lain, itu tidak ada tantangan bagi dirinya. Terusnya dia itu bisa berpikir gitu ya, melalui kesulitan, masalah yang dialami, itu bisa mempergunakan pikiran, hati, dan perasaannya untuk memikirkan suatu persoalan tersebut, sehingga di dalam proses pemahaman terhadap persoalan itu muncullah sebuah konklusi, dan akhirnya akan muncul juga gitu ya solusi dari suatu persoalan itu sendiri gitu. Jika Anda menghindari gitu kesulitan itu, Anda tidak akan mendapatkan kemudahan gitu ya. Jadi filosofinya seperti itu. Ketika Anda itu menghindari kesulitan, justru Anda tidak akan mendapatkan suatu kemudahan. Seperti misalkan gitu ya, masa-masa ini ya, banyak di kalangan mahasiswa itu sudah tidak lagi mau berpikir panjang, terutama ketika itu diberikan diberikan tugas oleh dosennya gitu ya. Dia itu tidak mau berpikir panjang, yang jelas tugas yang diberikan oleh dosen itu selesai gitu ya. Akhirnya berbagai macam cara ditempuh oleh seorang mahasiswa tersebut. Bisa ada yang menyuruh temannya untuk melakukan sesuatu, ada yang menyuruh Mbah Google gitu ya, untuk memberikan sebuah pemahaman terhadap tugas-tugasnya gitu ya. Akhirnya ya itu karena menghindari kesulitan dari tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, akhirnya tidak akan mendapatkan kemudahan gitu ya. Ketika dia itu tidak menghindari kesulitan itu, dia ketika disuruh untuk menulis sesuatu artikel, diberikan tugas oleh dosen gitu ya, dan dia melakukan sendiri dengan proses pemahaman dan pemikirannya, maka ketika dihadapkan dengan persoalan-persoalan itu, dia tidak mau berpikir panjang gitu ya. Artinya sudah di luar kepala gitu ya, diberikan kemudahan ketika diberikan persoalan-persoalan yang sama gitu ya. Jadi kalau Anda menghindar dari kesulitan, Anda tidak akan mendapatkan kemudahan. Tapi ketika Anda itu tidak menghindar dari kesulitan apapun, rintangan apapun, maka di balik rintangan dan kesulitan itu Anda akan mendapatkan suatu kemudahan gitu ya. Jadi
jangan mengharap gitu ya orang lain itu membantu dari kesulitan-kesulitan itu, walaupun menurut manusia itu adalah makhluk sosial gitu ya, butuh interaksi dengan sesama, karena memang manusia itu butuh bantuan gitu ya, dalam artian ketika kita masih bisa untuk menyelesaikan suatu persoalan itu, kenapa tidak kita untuk melaksanakan dan menghadapi itu dengan diri kita sendiri gitu ya. Coba perhatikan di yang ayat ke-6 itu ya, ada kata sesungguhnya gitu. Sesungguhnya itu saya mendapat informasi dari dosen saya di Surabaya itu Profesor Dr. Ali Aziz gitu ya. Beliau itu memberikan koreksi terhadap diri kita gitu ya, karena memang semua Al-Quran itu sudah terjemahan yang terbaru itu sudah direnovasi ya. Sudah diedit semua, jadi bukan setiap ada kalimat ataupun kata-kata sesungguhnya di dalam Al-Quran gitu ya, itu bukan sesungguhnya lagi, tapi sungguh ya, sungguh. Jadi artinya itu adalah sungguh, benar-benar gitu ya, artinya sebuah pengetahuan gitu ya. Jadi sungguh di dalam ayat 6 itu artinya sebuah penguatan ya, untuk penegasan akan kalimat sebelumnya gitu. Maka sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi bukan maka sesungguhnya ya. Saya tadi agak sedikit bingung ya, dan ternyata saya ingat apa yang dikatakan oleh dosen saya Profesor Dr. Ali Aziz, bahwa di dalam Al-Quran yang sekarang, yang baru terbitan sekarang itu sudah tidak lagi sesungguhnya, tapi sungguh ya. Sungguh, maka sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan, ikhwan akhwat ya. Jadi kalau Anda itu mengalami sesuatu yang menurut Anda itu adalah rumit, sulit gitu ya, mempusingkan diri kita, membuat pusing tujuh keliling, maka itu dibalik akan ada kemudahan gitu ya. Dan itu adalah yang seperti saya bilang ya, coba kita perhatikan lagi bahwa di kata sungguh itu adalah sebuah penguatan atau penegasan akan kalimat sebelumnya gitu loh. Itu dia ikhwan akhwat. Jadi kita harus mesti jangan putus asa gitu ya ketika kita menghadapi suatu persoalan-persoalan dan itu adalah merupakan anggapan bahwa itu adalah sulit, maka mesti kita harus lalui itu dengan perlahan-lahan, sabar gitu ya. Maka insya Allah itu akan ada jalan kemudahan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Wah, dan tawakal ya, itu juga bekal ya bagi kita untuk menghadapi suatu persoalan-persoalan di dalam diri kita, terutama untuk membangkitkan daya juang kita untuk melaksanakan sesuatu yang ingin kita capai gitu ya. Dalam Quran surat At-Tolak gitu ya, ayat 2-3 itu dikatakan yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendaknya, dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya gitu. Jadi ketika kita itu bertawakal gitu ya, bertawakal kepada Allah, artinya kita berserah diri kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka. Itu yang disebut dengan rezeki min haitsu la yahtasib. Jadi tiba-tiba kita mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya, tanpa proses yang butuh waktu yang lama gitu, tanpa proses yang lama tiba-tiba kita misalkan ya, kita jalan-jalan habis kita menemukan sesuatu di tengah jalan, kita ambil gitu ya, dan itu membahayakan bagi pengendara gitu ya. Kita selamatkan orang-orang dengan cara membuang gitu ya sesuatu yang membahayakan di jalan raya, tiba-tiba nyampe 1 kilo 2 kilo di depannya gitu ya, ternyata ada orang mau ngasih mobil BMW gitu. Jadi itu yang disebut dengan min haitsu la yahtasib ya, tidak disangka-sangka, rezeki yang tidak disangka-sangka dari jalan yang tidak disangka gitu ya. Jadi buah akhlak ini luar biasa ya, tidak ada yang bisa mengalahkannya sedang menghadapi masalah atau tantangan besar atau butuh jalan keluar gitu ya, maka bertawakallah kepada Allah. Allah akan memberikan jalan keluar juga rezeki yang tidak disangka-sangka. Dengan kekuatan tawakal Anda akan dicukupkan, termasuk dicukupkan segalanya ya, untuk menggapai rintangan, halangan, tantangan dan juga suatu persoalan-persoalan yang menimpa diri Anda semuanya. Baik, mitra muslim ya, Ikhwan Akhwat Rasda FM dimanapun Anda berada, itu berbagai macam cara ya, untuk membangkitkan semangat yang ada di dalam diri kita,
tentunya sudah berlandaskan ayat-ayat Al-Quran ya tentunya ya. Kita bisa tawakal gitu ya, takwa dan tawakal kepada Allah gitu. Kita membutuhkan gitu kan kesemangatan ketika kita mendapatkan suatu kesulitan karena kemudahan bersama kesulitan gitu ya. Harus sanggup juga ya menghadapi persoalan-persoalan itu, karena Allah itu tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya atau kadar yang dimilikinya gitu kan. Itu dia. Jadi ikhwan-akhwat yang masih ragu dengan pencapaian yang akan Anda capai, hilangkan keraguan itu. Insya Allah sesuatu yang ingin Anda capai akan tercapai manakala Anda itu mengikuti berbagai macam cara yang saya sampaikan tadi. Ya, salah satunya adalah merubah diri kita ya, karena diri kita akan berubah ketika kita ingin merubah diri kita gitu ya. Karena di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 itu dikatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah dengan diri mereka sendiri gitu ya. Jadi kita harus memiliki keinginan untuk merubah diri kita, karena tidak akan berubah kecuali kita yang merubah gitu ya. Itu dia. Jadi mesti kita harus bersemangat untuk merubah diri kita, karena manusia itu kata saya tadi bilang bahwasanya manusia adalah dinamis, tidak statis, mesti harus berubah, yang tentunya perubahan-perubahan yang positif. Baik, ikhwan rasidhah dimanapun Anda berada, tentunya dari berbagai macam sajian komposisi menarik manis untuk Anda yang sudah Nanang hadirkan untuk Anda juga, tentunya mengantarkan kita hingga saat ini di menit ke-20 lepas dari pukul 9 jam rasidhah malam ini. Dan saatnya Nanang harus segera undur diri dari ruang dengar Anda semuanya, dan mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan di ruang dengar Anda ya. Kita insya Allah bisa kembali menemani Anda di acara-acara yang lain, tentunya juga bisa di acara Syiar Syair, ada acara news ya. Di pagi hari itu ada tambahan AP gitu ya. Obat hati ya. Ada juga acara-acara yang lain yang bisa saya temani nanti di kebersamaannya ya. Baik, mitra muslim, ikhwan saudara-saudara dimanapun Anda berada, akhirnya saya harus undur diri dari ruang dengar Anda. Pamit ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberkatan malam dihiasi rembulan, siang pula datang bersama sinaran mentari. Dalam besarnya hati ini, ku turutkan langkah kaki, tak terasa ku lalui jalan yang berliku-liku. Ku jatuhkan pandangan, ku